Tesyhadu. Cik satu satu. Tes tes. Tesyhadu. Tesyhadu. Tesyhadu.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, prosesi pelayan gereja kita akan memasuki ruangan. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Saluna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini 25 Desember 2023 merupakan puncak dari semua perayaan Natal, memperingati kelahiran Sang Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya berkumpul mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah mengirim anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat manusia. Maka kami majelis gereja ini menyampaikan ucapan selamat hari Natal kepada semua jemaat. Selamat hari Natal bagi kamu sekalian. Sesungguhnya aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sembahlah Tuhan Allah, puji dan muliakanlah namanya, dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 57 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Terima kasih.
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anakmu yang tunggal itu, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya dan beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 602 ayat 1 dan ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan di pesta Natal pertama yang diambil dari buku Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 2 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan di pesta Natal pertama ini, yang diambil dari buku Mazmur pasalnya yang ke-148, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita membacanya secara bergantian. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta.
Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 tambah ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Informasi bagi kita semuanya bahwa pada hari ini kita mengadakan ibadah di 3 shift. Yang pertama tadi di jam 6, yang kedua pada saat ini di jam 8, dan yang ketiga nantinya di jam 10.30. Dan di dalam setiap ibadah yang kita adakan, kita melakukan perjamuan kudus. Yang kedua, bahwa pada esok hari 26 Desember 2023 kita mengadakan ibadah kebaktian pesta Natal yang kedua dalam 1 shift pada jam 10.00 WIB, dan kita juga mengadakan pada saat itu baptisan kudus. Demikian informasi dari kami Parhalado. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 62 ayat 1 dan seterusnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya menyertai rohmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Natal untuk kita semuanya. Nats firman Tuhan dalam acara pesta Natal kita hari ini tertulis dalam kitab Evangelium Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-20. Saya akan membacakannya untuk kita. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, setiap peristiwa kita harus melihat siapa-siapa pelaku dalam peristiwa itu dan apa-apa bukti yang mendukung dalam peristiwa yang terjadi itu. Ada beberapa hal atau dua hal yang kita lihat dari peristiwa kelahiran Yesus Kristus dalam nats ini. Yang pertama gembala, yang kedua palungan, tempat lahir Yesus itu. Saudara-saudara, gembala-gembala yang ada di sekitaran kandang domba waktu itu, mereka dikejutkan oleh malaikat-malaikat yang datang menghampiri mereka. Mereka dikejutkan oleh berita dari malaikat yang diberitakan kepada mereka. Saudara-saudara, setelah mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh para malaikat itu, maka para gembala itu saling menceritakan. Para gembala itu seia sekata di hata batak di dok marsipad doha maka parmahani, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Marilah kita pergi ke Betlehem. Mereka bergegas. Barangkali mereka meninggalkan kawanan ternaknya untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saudara-saudara, tidak ada kata yang menyusul untuk melihat benar atau tidak apa yang barusan kita dengar. Itu tidak ada. Tapi mereka katakan untuk melihat apa yang telah terjadi di Betlehem. Maka saudara-saudara, di sini gembala memastikan bahwa berita yang diberitakan oleh para malaikat itu benar-benar dan betul-betul terjadi di Betlehem, dan mereka bergegas pergi ke Betlehem. Saudara-saudara, mereka mengerti bahwa Tuhanlah yang berbicara kepada mereka. Dalam keyakinan itulah mereka berkata kepada masing-masing temannya gembala, marilah kita pergi melihatnya.
beta mah tidak manamasai. Justru mereka percaya, maka mereka pergi cepat-cepat. Kepercayaan itu mendorong mereka untuk pergi cepat-cepat. Orang yang ragu-ragu memerlukan waktu untuk menimbang-nimbang, memerlukan waktu untuk memperoleh keputusan. Tetapi gembala adalah orang yang percaya kepada kabar yang telah mereka dengar itu, dan mereka menjadi saksi pertama atas berita itu sendiri. Konon katanya dulu gembala tidak diperbolehkan menjadi saksi di pengadilan, tetapi Allah memakai mereka menjadi saksi pertama atas perbuatan Allah yang sangat besar itu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melihat dari sisi gembala di sini, yang pertama mereka percaya, tidak ragu-ragu, tidak menimbang-nimbang lagi, tetapi mereka percaya. Beta mahita tu Betlehem taida mana masa disi napi nabotohon ni suruh-suruan itu kita. Mereka percaya. Kepercayaan menghasilkan sebuah kepastian, dan kepercayaan menghilangkan sebuah keraguan-raguan. Gimana parjolo tabereng satrupuki percaya. Jadi memang halak naporsea hobas do, halak naporsea cepat bergegas, orang yang yakin cekatan dan lamban, ya, cekatan. Hatop borhatu Bethlehem. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang mereka lihat di Bethlehem? Di ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Tentu yang mereka lihat adalah bayi biasa, bayi Yesus beserta ibunya Maria dan Yosef. Barangkali yang diberitakan malaikat itu kepada mereka adalah bayi yang dibungkus di lampin dan dibaringkan dalam palungan. Ini penulis kitab Lukas ini mengangkat dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam sebuah palungan. Palungan adalah tempat pakan hewan. Saudara-saudara, kelahiran Yesus terjadi di tempat yang tidak begitu wajar. Ia dilahirkan di sebuah rumah persinggahan. Di Israel waktu itu, sebuah rumah persinggahan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian untuk para tamu dan bagian untuk hewan sebagai alat transportasi saat itu. Nah, di bagian hewan itulah Yesus dilahirkan, dibaringkan di dalam palungan. Bisa kita bayangkan saudara-saudara bahwa palungan adalah tempat makanan ternak yang di dalamnya ada sisa-sisa makanan yang bercampur dengan rumput becek, kotor, bau, berlalat. Coba kita bayangkan saudara-saudara, mana ada ibu yang mau melahirkan di tempat sekotor itu dan ingin meletakkan bayi kesayangannya di tempat itu, kalau bukan dengan sangat terpaksa. Maka saudara-saudara, Yusuf dan Maria pun melakukan hal itu karena keadaan terpaksa, karena ketiadaan tempat. Alkitab mengatakan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 7. Maka saudara-saudara, di tempat yang wajar tidak tersedia tempat bagi Yesus. Malaikat mengabarkan kepada para gembala bahwa Yesus sudah dilahirkan di kota Daud. Tetapi di manakah bayi itu ditemukan?
malaikat berkata kepada mereka, "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 2 ayat 12. Terbaring dalam palungan adalah sebagai tanda ketidakwajaran, tanda ketersisihan dari kewajaran. Maka palungan adalah sebagai tanda ketersisihan, menunjukkan solidaritas Yesus dengan mereka yang tersisih dan tidak mendapat tempat di dalam masyarakat. Maka ketika para gembala itu menemukan bayi Yesus di palungan, maka mereka memastikan bahwa bayi Yesus itu diletakkan di sebuah tempat yang tidak wajar, diletakkan di sebuah tempat yang tersisih. Maka saudara-saudara, Yesus itu bertempat di tempat yang tidak wajar, bertempat di tempat yang tersisih, bertempat di tempat yang termarginalisasi. Maka saudara-saudara, sepanjang hidupnya Yesus menunjukkan hal itu. Ia solider dengan orang-orang yang terpinggirkan. Ia solider dengan orang-orang yang tersisihkan, misalnya karena status sosial. Ia solider dengan pemungut cukai, dengan perempuan pelacur. Maka saudara-saudara, terbaring dalam palungan adalah suatu tanda ketersisihan bahwa ia tidak mendapat tempat. Maka saudara-saudara, makna kelahiran Yesus Kristus itu, sebenarnya manusia itu sudah tersisih, sebenarnya manusia itu tidak mendapat tempat lagi dalam kerajaan Allah. Maka Yesus datang ke tempat yang tersisih itu dan memberikan tempat yang wajar bagi manusia. Yang ketiga, ayat 20, maka mereka kembali dengan hatinya penuh riang gembira. Saya baca ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, sukacita mereka berkesinambungan. Sukacita mereka tidak hanya sebatas ketika mereka menemui bayi Yesus itu, atau sukacita mereka tidak hanya sebatas ketika mereka merayakan kelahiran itu bersama Maria, Yusuf, dan bayi Yesus itu. Tetapi mereka kembali ke tempatnya dan mereka memuji, bersukacita, dan tidak berhenti sesaat. Sukacita mereka tidak sementara. Saudara-saudara, ada pernah cerita yang saya baca. Konon ada sebuah cerita ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk di tengah musim dingin yang menusuk di daerah pegunungan Prancis. Pasukan Amerika sedang berhadapan dengan pasukan Jerman. Pada malam itu pasukan kedua belah pihak tetap siaga di parit penjagaan masing-masing. Jarak antara kedua pasukan musuh itu hanya beberapa puluh meter saja. Maka rasa tegang, rasa lelah mencekam mereka. Namun tiba-tiba di kesunyian malam itu pecah ada suara seseorang sayup-sayup mengumandangkan irama lagu Malam Kudus. Para prajurit itu tertegun mendengarkan lagu Malam Kudus itu. Mereka saling memandang di dalam parit itu dengan rasa heran. Rupanya betul malam itu
malam hari Natal tanggal 24 Desember. Lalu prajurit-prajurit itu pun mulai ikut bernyanyi. Beberapa prajurit Amerika berdiri dan keluar dari parit itu. Lalu disusul pula oleh prajurit-prajurit Jerman keluar dari parit itu. Mereka sama-sama menyanyikan lagu Silent Night, Holy Night. Kedua kelompok tentara itu sama-sama mengetahui irama lagu itu. Rasa haru dan rasa gembira langsung memenuhi hati mereka. Lalu mereka mengeluarkan ransum mereka, makanan mereka, dan mereka saling tukar menukar makanan dan saling tukar menukar cenderamata. Mereka saling merangkul dan menangis, merayakan Natal, merayakan kedamaian Natal malam itu. Di samping mereka mengingat keluarga dan anak-anak masing-masing di kampung mereka. Saudara-saudara, malam itu mereka habiskan penuh kedamaian. Dua kelompok tentara yang bermusuhan, dalam malam itu mereka bisa saling berangkulan. Besoknya tanggal 25 Desember mereka bermain sepak bola di lapangan yang sama, di tempat yang sama, merayakan Natal yang sama. Saudara-saudara, setelah gencatan senjata selesai, para prajurit itu terpaksa kembali ke barak, ke parit, dan menerima perintah perang lagi dari komandan masing-masing untuk melakukan pertempuran lagi. Akibatnya perang meletus lagi dan mereka saling tembak. Malamnya mereka saling berangkulan, esoknya mereka bermain bola, esoknya mereka saling tembak. Saudara-saudara, suasana Natal memang seolah-olah menyulap perasaan kita. Begitu mendengar lagu Natal hikmat dan agung, hati pun merasa teduh dan bahkan mencucurkan air mata. Begitu merayakan Natal, kita jadi berubah, bermurah hati kepada orang lain. Kita jadi lebih ramah, wajah pun tampak lebih ceria, senyum dan salam sana sini. Bahkan anung gonong tulu hali opat tali tajalang mulai jumpa kita pagi. Ketegangan dan keberingasan seolah-olah diganti dengan keramahan dan senyuman. Namun saudara-saudara, ketika suasana Natal telah berakhir pula lah kedamaian dan kemurahan hati itu. Hidup menjadi keras. Saudara-saudara, sesingkat itukah api Kristus bernyala di dalam hati kita? Ini para gembala, mereka kembali lagi ke tempatnya dan mereka tetap memuji-muji Tuhan. Saudara-saudara, dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa kita adalah sebagai pelita yang ditempatkan di atas kaki dian supaya menerangi seisi rumah sepanjang malam. Memang cahaya pelita itu tidak gemerlapan dan tidak mencolok secara istimewa, namun ia menyala secara langgeng sepanjang tahun. Saudara-saudara, pelita itu berbeda dengan lampu hiasan Natal yang berkedap-kedip secara mencolok, namun hanya menyala beberapa hari saja dalam setahun. Dan waktunya lampu pohon Natal itu akan disimpan selama 11 bulan dan dihidupkan lagi di bulan 12.
Di sini saudara-saudara, gembala itu kembali ke tempatnya, kembali ke tempatnya masing-masing, ke tempat permahanan itu, tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tidak berubah, mereka tetap gembala. Yang berubah dari mereka, sebelumnya mereka tidak memuji-muji Tuhan, tetapi ketika mereka menerima kabar kelahiran itu, mereka bersuka cita dan tetap memuji Tuhan. Atong dihamukan hinaholongat di bagasan guaran Tuhan Yesus Kristus. Semogalah damai Natal itu tetap berkesinambungan. Damai Natal itu berkesinambungan di tengah-tengah keluarga, di rumah tangga, di bagas tabe. Damai Natal itu tetap berkesinambungan di tempat kerja, dimanapun kita bekerja. Yang berubah bukan keadaan kita, tapi yang berubah adalah suasana hati kita yang senantiasa bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengangkat kami dari keterpurukan kami, sehingga sama seperti gembala kami menjadi saksi-saksi akan keselamatan yang telah Engkau berikan. Sebenarnya kami tidak memiliki tempat lagi. Kami sudah terasing dari hati-Mu ya Tuhan. Tetapi melalui kelahiran-Mu, Engkau menyediakan tempat yang wajar bagi kami. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa bersuka cita. Ajarlah kami untuk senantiasa memuji-muji kebesaran-Mu dalam hidup kami. Dan ketika kami pulang kepada tempat kami masing-masing, kepada habitat kami masing-masing, kepada tempat kerja kami masing-masing, biarlah damai Natal itu senantiasa tetap tinggal diam bersama-sama dengan kami, sehingga kami senantiasa bersuka cita menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Tapasaha mapiliata marid mahita. Kaya
Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima perjamuan kudus. Yang bisa menerima perjamuan kudus adalah yang sudah menyaksikan iman, maka tidak kukaporsial. Alanita pada de marohata, mari de mahitasian buku nyanyian nomor 152 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat dan iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya,
Apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri kita serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami, berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 153 ayat 1. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan aku. Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu.
perbuatlah seperti itu menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah, lihatlah dan nikmatilah pemberian Tuhan. Bagi jemaat akan didahulukan dari balkon tengah maupun yang di luar, yang di bawah tenda. Bagi Bapak Ibu yang di balkon kiri dan kanan agar bisa menuju ke pintu utama. Jemaat agar menempati titik yang telah tersedia di bagian depan. Menempati titik yang telah tersedia.
You
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1. Kabar baik sudah sampai di tengah-tengah kita saat ini. Yesus telah lahir di dunia ini membawa damai sejahtera ke seluruh umat manusia. Seperti para gembala yang memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Demikian juga kita muliakanlah Tuhan dengan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencanamu dengan mengutus anakmu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anakmu. Jadikanlah kami menjadi korban persembahannya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya, yang membebaskan kami,
agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaatmu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaranmu dan kehadiran anakmu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hambamu agar memberitakan Injil kerajaanmu kepada setiap orang, bahwa kemuliaanmu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal namamu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena namamu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat Natal, mari kita